Semenjak Al-Fakir memang sudah turun di dunia aktivis ini, yang paling lantang memang Sayyidil Habib Rizik Syihab yang selalu menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Dan kita juga tahu tidak sedikit bantuan donasi-donasi yang melalui tangan beliau dihantarkan sampai ke Gaza. Dan kita juga ada teman-teman di sana juga, pribadi beliau sangat populer di Gaza, terutama penyalurannya kepada rumah sakit Indonesia itu juga berkat jerih payah dan jasa besar Sayyidil Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu karunia yang besar, bisa bertamu ke tempat yang sudah lama saya ingin datang, tempat Habib Muhammad bin Hussein Alatas di Megamendung. Saya Abbas Husin Al-Hasni, aktivis sudah lama memang di dunia aksi anti Zionis, kurang lebih hampir 20 tahun. Memang karena sebelum kejadian tanggal di tahun 2023 di 7 Oktober, memang Palestina kurang begitu populer untuk diikuti dan kita terus memberikan sorotan yang serius terhadap problematika Palestina. Namun semenjak Al-Fakir memang sudah turun di dunia aktivis ini, yang paling lantang memang Sayyidil Habib Rizik Syihab yang selalu menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Dan kita juga tahu tidak sedikit bantuan tabarruk ya, donasi-donasi yang melalui tangan beliau dihantarkan sampai ke Gaza. Dan kita juga ada teman-teman di sana juga, pribadi beliau sangat populer di Gaza, terutama penyalurannya kepada rumah sakit Indonesia itu juga berkat jerih payah dan jasa besar Al-Habib Sayyidil Habib Rizik Syihab. Nah, memang sekarang tanggal 15 ya, di bulan Mei, dan kita tahu kajian-kajian yang di pesantren ini pasti adalah kajian-kajian yang memusatkan tentang kepedulian ya. Tadi kajian-kajian akhlak luar biasa, saya mengikuti dari jam 10 kurang di depan dari kajian asatidzah, saya banyak mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan Allah panjangkan para asatidzah usianya dan keberkahannya. Nah, hadis yang mungkin juga kita hafal ya dari Rasulullah SAW. Man la yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli dan tidak perhatian dengan urusan yang menyangkut kehormatan, keselamatan dari sesama kaum muslimin, maka bukan bagian dari kami, kata Rasul. Ini mudah memang sering kita hafal dan sering terdengar. Namun kita harus tahu ihtimam itu, perhatian atau peduli itu membutuhkan satu fokus. Sebagaimana asatidzah tadi menjelaskan pelajaran, kita membutuhkan fokus dan nggak bisa tertinggal. Kalau kita absen sedikit, kita meleng sedikit dan tidak meninggalkan konsentrasi kita terhadap penjelasan asatidzah, tidak disebut ihtimam. Ya, sehingga Rasul memberikan tahdzir di sini. Ya, memberikan satu peringatan yang besar dan berat. Ya, konsekuensinya kita enggak digolongkan dalam golongan beliau dan tidak masuk dalam golongan Islam yang kita perjuangkan, yang kita sholat, yang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengaku sebagai identitas kita sebagai muslim itu menjadi taruhan. Artinya enggak bisa kita sesekali dengan mood kita perhatian kepada Palestina ketika senggang, ketika ada waktu sisa, atau ketika waktu-waktu yang mungkin di sela-sela kesibukan kita, enggak. Ya, ini yang membedakan sekat-sekat kita ya, di negara Indonesia dengan negara-negara yang lain, itu kita terkungkung dengan nasionalisme. Tapi kalau bicara Islam, kita enggak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada yang memisahkan antara kita dengan orang-orang Palestina. Ya, yang sayang sekali memang banyak orang-orang yang
berusaha untuk mengikis ghirah keislaman kita atau ghibtah keislaman kita dengan adanya nasionalisme yang kemudian itu justru seolah-olah berbenturan dan tidak memiliki hubungan, sehingga muncul masalah-masalah yang kemudian dibenturkan dengan perhatian kita dan ghirah keislaman kita. Ala kulli hal. Nah, kejadian Nakbah ini ya disebut Nakbah, itu memang artinya dalam bahasa Arab adalah malapetaka, musibah ya. Awal dari pengusiran yang terjadi di tanah pendudukan Palestina di tahun 48 di tanggal 15 bulan Mei, yang kurang lebih 500 sampai 750, ada yang mengatakan 1 juta jiwa itu diusiri secara paksa, yang memang ini kurang lebih 50 tahun sebelumnya sudah ada konspirasi yang dibangun oleh orang-orang Yahudi Ashkenazi yang mereka berada di Eropa ya. Jadi kita perlu tahu, mundur ke belakang itu memang terjadi peperangan antara dua dinasti besar, imperium besar, antara dinasti Ottoman dengan Inggris ya. Karena memang dua kekuatan ini yang pada waktu itu berkuasa, merebut dan berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada. Ya. Inggris ini terkenal sebelum Amerika sekarang terkenal adalah negara dengan kekejaman yang sangat luar biasa dalam mengambil negara-negara orang lain. Begitu juga dari dinasti-dinasti yang lainnya itu ya. Kalau kita melihat memang Ottoman itu adalah dinasti Islam. Namun juga terkait masalah dunia perpolitikan, dia juga berkepentingan untuk membawahi negara-negara yang ada di kawasan ya, di Timur Tengah ya, di Hijaz, dengan beberapa negara-negara yang pada waktu itu juga memiliki kekuatan-kekuatan yang bersaing. Hingga pada akhirnya politik-politik itu dibuat, kesepakatan-kesepakatan itu dibuat yang mengorbankan Palestina sebagai tempat strategis untuk membangun kekuasaan mereka ya. Mereka itu bukan Yahudi yang taat dengan agamanya, bukan Yahudi yang kembali kepada nubuat kitab-kitab sucinya, melainkan mereka menggunakan sejarah daripada Yahudi yang cukup lama dan terkenal dari beberapa khas dari pembuat onar dan kerusakan itu, kemudian diadop oleh mereka sebagai satu cover yang diarahkan kepada agama ya. Karena kita yakin orang-orang Inggris itu tidak memiliki agama, Yahudi itu tidak memiliki, orang-orang yang mengaku Yahudi itu mereka bukan orang yang kembali kepada agamanya, melainkan memang mereka itu punya satu agenda untuk menghancurkan Islam, bukan hanya sekedar mereka menancapkan kuku kekuasaannya di kawasan untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaan kepentingan yang mereka ingin bangun, bukan hanya sekedar itu, melainkan mereka menarik itu, sebagaimana yang sering kita tahu ya tentang tanah yang diberkati antara Yaman dengan Syam itu meliputi semua kawasan. Sekarang bergeser menjadi negara-negara kecil karena apa? Karena ulah mereka. Karena kepentingan-kepentingan Yahudi ini yang memecah belah, yang mereka menamakan dengan agenda Sykes-Picot ya, yang mereka berebut tanah jajahan dengan Perancis, dengan Jerman, dengan Inggris, supaya menjadi kekuatan-kekuatan kecil agar Islam yang mayoritas berada di sana tidak bersatu dan tidak memiliki kekuatan. Ini yang mereka agendakan, sehingga kita melihat sampai sekarang ini berakar sangat panjang dan berdampak pada akhirnya ketika awal terjadi Nakbah mereka membunuh dengan kesepakatan-kesepakatan itu sudah digawangi dengan perserikatan atau liga-liga bangsa-bangsa ini yang berusaha untuk memandulkan pengaruh dari negara-negara Arab yang ada di sana ketika itu. Makanya ketika terjadi itu, Arab masih terlihat gagah mempertahankan giroh Arabisme mereka, kearaban mereka, keislaman mereka. Mereka selalu berperang atas nama Arab dan Islam. Kita melihat Mesir, Yordan, ya kan, Lubnan, dan beberapa negara-negara yang ada di sekitarnya itu, mereka selalu berbicara tentang giroh Arab ketika itu. Pada saat itu. Karena pemimpin-pemimpin mereka itu hidup memang di masa perlawanan sebelum berdirinya entitas. Dan sampai sekarang pun kita tidak menyebutnya sebagai negara. Ya, makanya kalau kita mendengar ceramah-ceramah dari Sayyidil Habib tidak menghendaki dan tidak pernah mengakui Israel sebagai negara, ya kan? Makanya upaya-upaya apapun yang dilakukan oleh negara kita ini, termasuk yang terbaru agenda BOP, beliau paling lantang. Beliau paling lantang sampai sekarang, ya kan? Saya mengikuti terus. Habib Muhammad Alatas juga saya mengikuti penolakan pernyataan sikap beberapa bulan yang lalu terkait masalah BOP. Ini sebetulnya apa? Ini adalah agenda panjang daripada mereka. Ya.
Yang kemudian kita yang tidak bersinggungan secara langsung ini, yang kita sebagai umat Islam ini berusaha pemahaman dan kesadaran kita atau keterhubungan emosional kita sesama umat Islam ini bisa dialihkan dan dipangkas, ya kan? Narasi-narasi ini sangat berbahaya. Pemahaman-pemahaman yang dibangun ini sangat berbahaya. Maka itu saya pribadi sebagai aktivis, saya ingin betul-betul banyak merangkul banyak pihak untuk terus menggaungkan suara ini. Kenapa? Karena ini akan berefek kepada apa? Ketidakpedulian dan apatisme. Kita perlu tahu nih sejarah-sejarah ini yang awalnya tidak ada tentang Israel, kemudian sekarang muncul narasi-narasi yang sangat nyaring, seolah-olah sekarang Palestina itu adalah suku kecil yang sebelumnya tidak pernah ada dan mereka dulu adalah negara yang ditempati Yahudi, dikembalikan ditarik ke 3000 tahun yang lalu adalah tempat daripada nabi-nabi Bani Israel yang berada di sana, ya kan? Dan beranak pinak dan membangun komunitas masyarakat umat di sana, seolah-olah terpisah dengan zaman yang telah bergulir ini, menghapus sejarah. Ini adalah memang bagaimana gaya-gaya yang disebut dengan imperialisme genosida. Ya, genosida itu apa? Genosida itu adalah proyek yang ingin melenyapkan segala sesuatu yang meliputi 3 aspek ini yang dilakukan oleh Inggris. Ya, dulu itu ketika pertama kali orang Inggris datang ke benua Amerika bersama Portugis, bersama penjajah dari Belgia, dari Spanyol, ya, dari Inggris itu sebagai ketua, itu mereka membunuhi warga pribumi itu tanpa rasa iba sama sekali. Yang paling kejam itu adalah orang-orang Inggris yang sekarang berada di Amerika itu. Dan itu kemudian disebut itu adalah sejarah genosida pertama. Kenapa? Karena meliputi 3 hal. Pertama itu mereka akan membunuh orang asli yang ada di situ, dihabisi. Setelah dihabisi diganti dengan orang baru. Ini pertama, ini genosida begitu. Dan kita tahu Palestina juga begitu. Mereka mendatangkan banyak orang dari Eropa, dari belahan negara Amerika Latin, dari Afrika yang mereka mau untuk tinggal di situ atas nama etnis Yahud. Didatang, dihabisin. Ya, sampai sekarang pun itu mereka tetap melakukannya. Terlebih ketika kita melihat di tepi barat, ya, yang memang tidak diserang oleh secara langsung oleh Israel, tapi setiap hari penggusuran itu terjadi, demografi selalu berubah. Anda perlu tahu bahwa menantunya Donald Trump laknatullah itu, Jared Kushner itu memiliki perusahaan properti besar yang ada di tepi barat yang setiap hari itu merobohkan bangunan-bangunan yang di sana. Tapi media tidak meliputnya. Ya. Dan kabarnya ketika diusut oleh Al Jazeera dan lain sebagainya itu, Raja Muhammad bin Salman memiliki saham 4 miliar di dalam perusahaan properti tersebut. 4 miliar dolar, besar sekali kan gitu. Sangat menyakitkan ya buat kita. Sebetulnya banyak fakta-fakta seperti itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan mengganti kultur. Budaya-budaya asli yang ada di sana itu mereka habisi. Mereka ganti dengan budaya-budaya lain. Oh, ini ya kan budaya ini sudah berakar dari sekian puluh tahun, dari ribuan tahun yang lalu. Supaya generasi kita ini kalau berjalan 40 tahun ke depan sudah sangat alfa. Sangat terjadi satu ketimpangan yang sangat besar dan jauh jurangnya antara generasi kita dengan orang tua kita aja mungkin terpaut 27 tahun. Ketika 40 tahun maka sudah banyak yang dihapus oleh mereka. Terus yang ketiga apa? Sejarah harus dirubah. Buat sejarah baru, buat rekayasa baru. Sehingga kalau kita ikuti berita-berita khususnya politikus Indonesia ini memalukan sekali kalau bicara tentang Palestina. Berusaha untuk menarik perang-perang yang lalu-lalu dan mengedepankan kekalahan Palestina. Sementara kita tahu sejak tahun 80 ke atas, Palestina tidak pernah kalah. Mereka tidak menyerah. Betapapun keterbatasan fasilitas persenjataan mereka, tapi mereka berdiri. Kenapa? Mereka itu memiliki keyakinan dengan perlawanan ini, dengan keterbatasan yang mereka punya, itu merupakan taklif dan kewajiban untuk mencapai kepada kemenangan. Kecanggihan itu tidak menjamin datangnya kemenangan, tapi kemenangan itu dijamin dengan perlawanan dan perjuangan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu ketika di film mengatakan begini, al-harbu sijalun, perang itu ya sifatnya itu dia panjang dan kadang musuh menang, kadang kita juga yang menang begitu, ya kan? Fayaumun lana bi'aduwina, kadang itu kita menang, berada di atas angin, di atas musuh kita sewaktu-waktu. Ya. Fayaumun li'aduwina minna. Ada juga waktu musuh itu juga terlihat superior, menang banyak, seolah-olah dia gagah dan bisa mengalahkan kan begitu. Tapi satu katanya Sayyidina Ali. Hatta ra'allah sidqana anzala alaina nasra.
Tujuannya satu. Dalam kondisi pelik apapun ketika itu katanya Sayyidina Ali, apa? Tujuannya sampai betul-betul perlawanan kita itu dilihat oleh Allah apa? Keseriusan dan ketulusan di hati kita. Hatta ra'allah sidqana anzala alaina nasra, baru Allah akan menurunkan kemenangan. Jadi nggak ada ceritanya dengan senjata kecil kemudian mereka melakukan genosida, itu justru membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kecakapan untuk perang. Dan Nakbah ini adalah titik balik bagaimana kita harus terus menyuarakan Masiratul Audah bagi orang-orang Palestina itu adalah hak mereka. Dan kita terus menyuarakan bahwa Israel itu bukan negara. Mereka adalah entitas penggosok, mereka adalah penjara, perampok. Yang mana sekarang ini berusaha BOP ini membalik, merubah sejarah dan situasi, ya kan? Kita berbicara dengan penjajah. Sejak kapan penjajah bisa diajak bicara sementara pimpinan mengatakan penjajah itu tidak mengenal bahasa kecuali perlawanan. Dia bilang, lahjah buntukiyah, lahjah muqawamah. Karena mereka nggak bisa diajak negosiasi, ya kan? Mereka nggak mengenal kata damai, gencatan senjata. Dan nasib mereka itu kita tidak pernah tahu, ya. Yang sekarang ini kita sedang berusaha belajar untuk peduli dengan mereka, untuk mengangkat derajat kita sebagai orang Islam. Anda tahu yang mulia itu mereka mujahidin. Kita ini sedang belajar untuk berislam. Kenapa? Karena jihad yang sejati itu ketika mereka di jabhah, mereka di medan konfrontasi. Min fadlikum, karena ada waktu berapa Ustaz Habib? Gitu, kita sudahi saja atau bagaimana? Ya, itu mungkin sedikit nanti kita bisa berdiskusi. Saya wallah terima kasih Habib. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan antum, khususnya dengan thalabah. Wajah-wajah yang tulus, wajah-wajah yang nur. Masya Allah. Mohon maaf mungkin saya terlalu lancang di hadapan guru-guru, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.